Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, Belajar Hukum kali ini mau menyampaikan berita yang agak kurang enak, yaitu terkait dengan situasi pandemi corona ini, di mana kita dapat informasi bahwa bantuan untuk warga desa sebesar 300.000 per bulan ternyata mandek di Pemda. Nah, benarkah mandek di Pemda atau seperti apa beritanya atau informasinya, ya kita lihat ya. Yuk kita lihat. Nah, disclaimer dulu, video ini hanya untuk tujuan edukasi atau berbagi pengalaman. Video ini bukan nasihat hukum dan video ini kemungkinan telah out of date karena bisa jadi di masa mendatang ada pembaruan atau perubahan-perubahan ya. Kita langsung masuk saja ke beritanya. Kita ambil dari harian Kompas tanggal 22 Juli tahun 2021. Berbunyi judulnya, Sri Mulyani menyampaikan bantuan untuk warga desa Rp300.000 per bulan mandek di Pemda. Wah, ini kacau ini. Kalau sudah seperti ini kan kasihan warga desa yang harusnya sudah mendapat uang bantuan yang sudah dianggarkan pemerintah, lah kok ternyata prosesnya mandek di Pemda. Ya, kita lihat ya ada masalah apa, nanti kita coba komentari. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengungkap lambatnya pemerintah daerah atau Pemda menyalurkan BLT desa. Padahal ada anggaran Rp28,8 triliun atau 30% dari dana desa Rp72 triliun yang disalurkan pemerintah pusat untuk bantuan masyarakat. Dengan anggaran itu seharusnya warga bisa menerima bantuan 300.000 per bulan selama 12 bulan. Realisasinya masih 5,2 keluarga yang menerima, padahal BLT desa ini bisa diberikan untuk 8 juta KPM, di mana mereka bisa mendapatkan 300.000 per bulan selama 12 bulan, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita Rabu 21 Juli 2021. Dia mengungkapkan realisasi penyaluran tiap desa berbeda-beda, namun kebanyakan atau 163 daerah yang realisasinya baru mencapai 983 miliar dari anggaran atau 11,51 triliun yang tersedia atau setara dengan 8,2% dari pagu. Bahkan tidak ada 1 triliun realisasinya. Ini di 163 kabupaten kota dengan jumlah desa yang mendapat penyaluran itu baru 25.547 desa, tutur Ani. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut hanya 21 Pemda yang menyalurkan BLT desa di atas 50% hingga Juli 2021. Sebanyak 21 kabupaten kota itu sudah menyalurkan BLT ke 2.873 desa dengan realisasi 717,6 miliar dari anggaran 1,2 triliun. Pemda yang dimaksud antara lain Kabupaten Manggarai, Kabupaten Baru, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Kudus, Kota Denpasar, Kabupaten Sleman, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kendal, dan lainnya. Jangan lupa, sekarang sudah di Juli, yang seharusnya memang sudah ada di atas 50%. Namun ternyata hanya 21 daerah yang sudah menyalurkan, di mana 59,7% sesuai dengan target bulan Juli, jelas Ani. Lebih lanjut, Ani menyebut ada 105 daerah dengan realisasi mencapai 15-30% atau rata-rata realisasi 21,7%. BLT desa sudah tersalur ke 25.815 desa dengan realisasi 2,1 triliun dengan total anggaran 10 triliun. Sementara 99 daerah lainnya dengan persentase pencairan 22,81%, di mana penyaluran BLT sebesar 37,3% atau 2,2 triliun dari anggaran 6,09 triliun. Artinya kita masih terus-menerus mendorong desa-desa karena ini akan sangat berarti bagi masyarakat desa yang menghadapi situasi di mana kenaikan PSBB harus dilaksanakan.
Kami bersama dengan Kemendagri dan Kemendes sedang terus mendukung atau mendorong agar BLT Desa segera dibayar, pungkas Ani. Nah, wah, kalau lihat beritanya, model-model seperti ini selalu terjadi setiap tahun ya. Mungkin tidak hanya terkait dengan masa pandemi dana desa ini. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya selalu realisasi di awal tahun selalu lambat. Saya tidak tahu permasalahannya apa, tetapi siklusnya kalau saya amati seperti itu. Nah, terlebih parahnya ini adalah ditambah kondisi pandemi COVID yang seperti ini. Harusnya pemerintah itu lebih agresif ya dalam menyalurkan bantuan ke memang yang masyarakat desa itu membutuhkan ya. Mereka itu sangat-sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Jadi kalau bisa ya jangan dihambat atau dilambat-lambatkan, birokrasinya terlalu panjang. Nah, saya coba menggali kenapa lambat ya. Kenapa lambat berdasarkan mungkin saya baca-baca artikel, baca-baca berita, atau mungkin pemikiran saya atau dugaan-dugaan analisa saya. Nah, kenapa lambat? Saya yang takutkan apakah mungkin prosedur pencairannya rumit dan berbelit-belit ya. Kalau itu yang memang terjadi ya tolong disederhanakan ya. Karena kan bisa jadi uh, ini yang menjadi lemahnya atau lambatnya proses pencairan. Atau kalau yang lain, apakah pegawai Pemda di daerah itu sudah memahami mekanisme pencairan atau pemberian bantuan? Jangan-jangan mereka nggak mudeng. Atau jangan-jangan mereka nggak tahu kalau mereka punya anggaran untuk didistribusikan ke masyarakat. Nah, ini harus dicek ya, harus dicek benar-benar harus dipahami. Nah, atau mungkin ada ketakutan karena nanti akan diperiksa aparat penegak hukum. Karena ini adalah duit negara, nanti penyalurannya diawasi oleh pasti BPK atau mungkin dari aparat penegak hukum yang lain ya. Bisa jadi jangan-jangan ada ketakutan itu mending enggak usah atau agak lama dulu dilengkapi dulu semua tetek bengek persyaratan yang harusnya nggak ada dibikin ada supaya demi rasa aman. Bisa jadi seperti itu. Karena ada ketakutan nanti kalau diperiksa ternyata nggak sesuai dengan pemahaman penegak hukum mengenai aturannya, nah dan sebagainya. Atau mungkin data penyalurannya nggak jelas, data kependudukannya nggak jelas. Bisa jadi duitnya ada, prosedurnya sudah ada, tetapi ini disalurkannya kesiapannya nggak jelas, artinya data kependudukannya mungkin bisa jadi random, kacau. Jangan-jangan penduduk di desa katakanlah ada 1000 kakak yang terdaftar, faktualnya cuma ada 500. Atau bahkan faktualnya ada 1500. Nah ini jangan-jangan datanya kita sudah error di awal. Jadi kita bingung untuk menyalurkannya. Karena kita takut menyalurkan ke pihak yang tidak berhak. Nanti ujungnya apa? Pemeriksaan, aparat penegak hukum, nanti dikiranya korupsi atau memperkaya orang lain, merugikan keuangan negara dan sebagainya. Atau yang terakhir mungkin malah memang ada dugaan korupsi atau dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Mumpung ada dana ini, ya mungkin ada oknum-oknum penjahat yang memanfaatkan. Sehingga sebenarnya uh, biasanya kan kalau rakyat atau masyarakat terimanya 300, dia tidak terimanya segitu kan. Biasanya ada potongan apa, potongan apa. Nah, takutnya memang ada oknum-oknum yang seperti itu. Nah, tapi apapun itu, saya nggak tahu masalahnya, ini hanya dugaan-dugaan semua. Ya, saya harap harusnya lebih cepat ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat mengawasi, atau pemerintah provinsi juga mengawasi. Ya, ya mudah-mudahan semua ini demi masyarakat, kalau memang niatnya baik, nilainya jelas, kemudian didukung dengan profesionalisme ya, kan pasti berpendidikan semua tuh pemerintah ya, pegawai pemerintah. Harapannya bisa mensejahterakan rakyat. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.